ke Bethlehem. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yes, haleluya, haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin. Tidak boleh duduk. Sebelum duduk, berikan salam kiri kanan kepada saudara-saudara kita. Katakan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Nah, mungkin kita tidak ketemu besok. Nah, terus pergi. Katakan dulu selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Katakan selamat Natal dulu semuanya. Sudah, terima kasih. Silahkan duduk. Kita akan kembalikan berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita sama-sama. Kita akan pujikan pujian yang mengatakan kesukaan dari Tuhan. Itulah kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatan. Kalau mau suka kita, kalau mau suka kita, nyanyilah. Kalau mau suka kita, nyanyilah. Kalau mau suka kita, nyanyilah. Itulah kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kalau bersuka cita, nyanyilah. Amin. Kalau bersuka cita, ayo nyanyilah. Kalau bersuka cita, ayo nyanyilah. Itulah kekuatanku. Haleluya. Ya, Mbak Ila berdoa dulu untuk persembahan yang sudah diberikan dari jemaat kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kami telah memberikan persembahan ini Tuhan. Semoga persembahan ini menjadi korban yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Dan kami membalikkan ini Tuhan sebagai persembahan dan korban yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang kami terima pada saat hari ini dan yang akan datang Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang excellent ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan kita, baik keadaan kita berlimpah, baik keadaan kita kurang, baik keadaan kita lemah, baik keadaan kita kuat, sekali Yesus, tetap Yesus yang ada di dalam hidup kita. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah Tuhan. Waktuku kuat maupun lemah. Tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Kau yang layak ditinggikan, senantiasa boleh bersyukur. Haleluya, haleluya. Dalam setiap keadaan kami. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Tuhan, oh Yesus, ku cinta Kau. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, satukan ya. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Saudara boleh duduk, saudara boleh Oh duduk. Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. lebih lembut lagi sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Dirishin deine Mädchen. Yesus. I know we be beside it. Harapanku Sekalipun penderitaan. akan hilang, I know we be bekait. karena Yes. kasih-Nya sekarang ku ada. Dirishin Oh deine. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Sekali Dirishin Yesus,
Sekarang ku ada. I know where the witches. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, tetap Yesus. Kali Yesus, Dia bilang dia Bapa yang baik bagi kamu. selamanya Yesus. Dia akan terus melindungi kamu. Harapan Dia meluputkan kamu. akan Supaya kamu kenal dia Bapamu. Yes. karena Yes. Aku ada. Yes. Oh Yesusku, Yes. kali Yesus, selamanya Yesus. Dia Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya yang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Yesus tetap Yesus. Kali Dia jaga kamu. Yesus, Yes. selamanya Yesus. Yo. Harapan takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, cinta Kau selamanya. Kali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya Yurishik. sekarang ku ada. Oh Yesusku, selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Kali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang Kasihnya melimpah atasmu. kasih-Nya Kasihnya melimpah atasmu. sekarang ku Berapanya kali tiba. Tiba. Ya Allah, Oh Yesusku, Ya Allah, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Kali Terus Yesus, melayani. selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau Sekali selamanya. Yesus. Kali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Yesus.
kasih Bapa buat hadirat-Mu. Tidak ada yang bisa mengubahkan kami dengan luar biasa selain Engkau Yesus. Kehadiran-Mu mengubah segalanya dalam hidup kami. Kehadiran-Mu mengubah roh kami. Kehadiran-Mu mengubah jalan hidup kami. Kehadiran-Mu membawa kami lebih baik dari sebelumnya. Kehadiran-Mu mengangkat kami menjadi lebih berharga. Kehadiran-Mu membawa kami masuk di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa siang ini. Bahwa kami masuk lebih dalam firman-Mu Tuhan. Buat kami bertemu dengan Engkau dalam firman-Mu juga. Buat kami menemukan kemuliaan dalam firman-Mu. Buat kami menemukan sukacita dalam firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar suara-Mu Bapa. Berikan kami hati seorang hamba untuk siap melakukan apa yang Bapa sampaikan siang ini bagi setiap kami. Komunikasikan firman ini dengan bahasa yang sederhana melalui hamba-Mu Roh Kudus. Agar ketika firman ini dilepaskan, firman ini akan sungguh-sungguh dipahami. Firman ini akan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Berkaryalah Roh Kudus. Kami siap menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya berkata, Amin. Amin. Shalom saudara. Wah, hanya suara Pak Hasto yang saya dengar. Lagi menyeka air mata. Shalom saudara. Ya, siang ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 2 ayat yang ke-10. Lukas 2 ayat yang ke-10. Dalam hitungan yang ketiga, saudara dan saya akan membacakan ayat ini bersama-sama. Saya menunggu sampai semua kita menemukan Lukas 2 ayat yang ke-10. Jika saudara sudah menemukan, katakan bagi saya amin. Wah, aminnya lemah gemulai ya. Lukas 2 ayat yang ke-10, 1, 2, 3, ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kata firman Tuhan, lebih berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Gereja saudara mengangkat tema di bulan Desember adalah apa Ibu Gembala? Natal Kristus yang bernyala-nyala. Dan di tanggal 24 Desember gereja saudara mengangkat tema kelahiran Kristus membawa kesukaan. Jadi untuk siang ini saya akan membawa tema yang sama, yaitu kelahiran Kristus membawa kesukaan. Sebelum saya masuk pada khotbah, saya mau intermezzo dulu. Ada yang bisa bantu saya satu orang untuk keluar dari ruangan ini? Siapa yang mau bantu saya? Daniel aja. Daniel soalnya lirik-lirik saya. Daniel, sini Daniel, sini.
Daniel tolong keluar dari ruangan ini. Belum tunggu, belum perintah. Daniel masuk di toilet. Waktu Daniel membuka pintu toilet, sebelah kanan ada bagian begini, dan Daniel ambil sesuatu yang ada di situ, oke? Dan bawa ke sini, kanan. Buka. Jangan kasih lihat mereka. Kamu lihat sendiri. Kamu udah lihat? Kok kamu senyum? Kamu tutup. Dan itu buat kamu. Kamu pergi. Saudara enggak usah tertawa-tertawa. Saya mau bawa saudara tentang tema ini. Kalau saya menyuruh semua orang pergi ke toilet, tanpa saya berkata ada sesuatu di sana, semua orang memilih tidak ke toilet, benar? Ada yang janggal dengan berita kelahiran Yesus. Waktu malaikat datang kepada para gembala di padang, dia bilang bahwa hari ini di ayat 11 ya, Lukas 2 ayat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus atau Kristus Tuhan di kota Daud. Tapi dia bilang di bawahnya lagi, tandanya kamu akan menemukan seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam tempat makan domba di kandang domba di Bethlehem. Itu saya tambah. Berita ini berita nggak surprise kalau menurut orang dunia. Kenapa? Cuma di kandang domba. Bayinya di tempat makanan domba. Tempat domba makan. Nggak ada yang hebat. Tapi yang hebatnya adalah yang lahir itu yang hebat. Saya kenapa tadi bilang Daniel pergi ke toilet? Toiletnya nggak hebat-hebat banget sih. Ya Daniel. Tadi Daniel waktu jalan ke sana hati Daniel gimana? Nggak tahu. Kira-kira senang nggak? Enggak. Dia tadi nggak senang. Jadi sukacita yang datang pada saat itu from the heaven, dari surga, bukan sukacita karena dunia. Dan itu produknya dari surga. Kalau produk surga pasti excellent spirit, roh yang excellent. Saya juga punya 2 poin di siang ini, seperti pagi saya punya 2 poin, dan di siang ini saya punya 2 poin buat saudara. Bagaimana sukacita itu bisa menarik orang untuk datang kepada sang raja itu. Kita masuk poin yang pertama. Saya mau bawa saudara pindah di dalam Matius 2 ayat yang ke-9. Matius 2 ayat yang ke-10, ayat yang ke-10. Perhatikan saudara, ini poin 1 yang mau saya bahas. Orang-orang Majus itu setelah lewati perjalanan nyasar di Herodes, dan kemudian di ayat yang 10, ketika mereka melihat bintang itu, kebetulan ini bintangnya segi 6 loh, ini keren. Bukan Israel. Di gereja lain saya bilang gini, kita itu adalah penginapan bintang 6 karena raja itu ada di dalam kita. Bintang 6 di Indonesia hanya ada 1 loh. Hotel maksudnya. Tapi bintang 6 di mana raja itu lahir banyak banget saudara, dan saya lebih dari 1 kan? Ya, saya mau bawa saudara melihat. Orang-orang Majus dia sampai di dekat kandang itu, dan Alkitab berkata mereka bersukacita.
kok sama sih dengan yang pagi? No. Saya mau beritahu buat saudara di poin yang pertama. Waktu sang raja itu lahir, dia mengubah kandang Betlehem menjadi 3 bagian, dan ini yang mau saya share. Orang Majus yang ada di luar kandang, kenapa dia bersuka cita? Dia sudah berada di pelataran bait Allah terbaru di mana Yesus lahir. Kelahirannya mengubah kandang itu, bahkan luar kandang itu menjadi pelatarannya. Ini keren banget. Kayak gereja punya depan yang parkir mobil itu loh, motor. Orang Majus baru di luar situ sudah sukacita. Kenapa? Karena mereka siap bertemu dengan raja di atas segala raja. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa tantangan bagi gereja Tuhan, kalau orang datang di dalam gereja tidak sukacita, berarti dia tidak injak pelataran, kalah sama orang Majus. Halo? Sukacita itu bukan tertawa-tertawa yang terjadi di sini, no. Tapi rohnya penuh dengan sukacita. Kenapa? Nanti saya bahas di poin 2. Jadi orang Majus baru ada di pelataran kandang domba, mereka sudah mengalami sukacita ilahi. Mereka sudah dapat impartasi yang datang lewat Yesus di kandang itu, mengalir di dalam mereka. Tadi saya bilang di sesi 1, tantangan buat gereja Tuhan. Waktu saudara dan saya merayakan Natal Kristus, ada hadirat Allah di dalam gereja. Harusnya orang di luar gereja mengalami sukacita karena hadirat Allah di sini. Gak boleh ada orang, kok berisik banget sih? Harusnya enggak. Harusnya mereka mengalami sukacita di luar ketika ada hadirat Allah terjadi di dalam gereja. Karena itu yang terjadi di kandang Betlehem, di mana orang Majus mengalami sukacita, roh mereka mengalami sukacita. Di pelataran kandang Betlehem. Ini baru poin 1 ya, 1A. Yang kedua, Alkitab berkata, saya sudah pernah khotbah bulan lalu, orang Majus itu langsung masuk. Itu kalau saudara lihat di situ, maka masuklah mereka. Kok bisa ya? Ya bisa dong. Kalau sudah di pelataran, gampang masuk di ruang kudus. Kalau saudara sudah sampai di depan pintu gereja, saudara pasti bisa masuk di sini. Kenapa orang Majus tidak kembali? Ada yang bisa jawab saya? Orang Majus kan tiba-tiba mau masuk. Memang tadi mereka suka tidak, tapi kok kandang ya? Tapi kok kandang domba ya? Kok kandang domba ya? Kok bukan rumah sakit ya? Kenapa mereka tidak kembali? Ada yang bisa jawab saya? Jawabannya tidak sama dengan sesi 1. Ibu Gembala, kenapa mereka tidak kembali? Betul juga, tapi bukan itu maksud saya. Yes, penasaran tapi belum tepat. Orang Majus itu membawa emas, mur, dan kemenyan. Anggap aja ini, emas, mur, dan kemenyan. Sudah berhari-hari di perjalanan mau kasih ini buat Yesus, masa sudah sampai di pelataran langsung balik? Oke? Saudara tahu maksudnya apa? Kalau saudara dan saya sudah bertahun-tahun masuk di hadirat Allah, sudah sampai di pelataran, jangan pernah mundur sampai saudara dan saya sampai di ruang Maha Kudus. Paham ya? Ada berapa banyak orang hanya berhenti sampai di pelataran? Kayaknya udah gak bisa masuk ya. Biar aja yang lain masuk di ruang kudus, biar aja yang lain mengalami hadirat Allah. Tapi tadi saya lihat hampir semua mengalami hadirat Allah, semua ada di ruang Maha Kudus. Dan saya juga lihat Daniel masuk di ruang Maha Kudus. Pertama kali saya lihat Daniel mengalami hadirat Allah yang luar biasa. Surprise. Kenapa? Kita tidak boleh menyerah seperti orang Majus. Gereja tidak boleh menyerah. Tantangan bagi pemain musik, worship leader, dan singer. Ketika hadirat Allah belum sampai memenuhi semua jemaat,
jangan berhenti sampai mereka masuk di ruang Maha Kudus seperti orang Majus. Jadi dia masuk di ruang kudus. Di ruang kudus dia ngapain di ruang kudus? Dia sujud menyembah. Lalu dia buka kotak persembahan. Tidak usah saudara sensi, saya nggak suruh saudara akan persembahkan uang. Uang Natal sudah surprise kan ibu? Sudah kelebihan maksudnya, bukan surprise. Dia sujud menyembah dan dia memberikan persembahan. Mereka mengalami keintiman di ruang Maha Kudus dengan Yesus. Alkitab memang tidak mencatat. Saudara percaya enggak? Apakah orang Majus itu akan kasih biar palungan itu lalu mereka lihat dari jauh setelah mereka berhari-hari melewati jalan untuk bertemu Yesus? No, pasti mereka mendekat ke palungan itu. Biar perlu mereka sentuh Yesus. Hello, hello, hello. Biar perlu mereka jamah Yesus. Biar perlu mereka duduk dekat Yesus. Biar perlu mereka ambil dan gendong Yesus. Mereka bawa Yesus ke dalam pelukan mereka. Kenapa? Karena mereka merasa bangga jika mereka bertemu dengan Raja di atas segala raja. Mirisnya, hanya kandang domba yang dia jadikan tempat ruang Maha Kudus di zaman Yesus lahir. Di mana gereja Tuhan? Di mana bait Allah? Di mana komsel? Di mana kelompok-kelompok agama yang tahu bahwa Yesus akan lahir? Enggak ada. Dia memilih kandang domba dan dia menjadikan palungan menjadi ruang Maha Kudusnya. Tuhan bilang buat saudara dan saya siang ini, bukan palungannya yang menentukan, tapi siapa yang di dalam palungan itu yang menentukan. 2000 tahun yang lalu dia ada di palungan itu, tapi sekarang dia ada di dalam kita. Mungkin kita tidak berarti bagi yang lain, tapi kita berarti bagi dia. Mungkin orang bilang, kamu gak berarti bagi aku, tapi dia bilang, kamu berarti bagi dia. Kita berarti bagi Raja itu, karena Raja itu diam di dalam kita. Raja itu menjadikan kita ruang Maha Kudus. Kita adalah baitnya, di mana rohnya yang excellent itu ada di dalam kita. Dan saudara tahu kenapa rohnya disebut excellent? Karena tidak ada roh yang lebih unggul daripada roh Kristus. Roh yang lain bisa mati. Roh yang lain bisa up dan bisa juga down. Roh yang lain bisa hari ini bagus, besok tidak bagus. Tapi Roh Kudus itu dia akan selalu bagus. Dia selalu baik, dia paling terbaik dan dia luar biasa. Dan dia excellent. Tuhan mau bilang hari ini buat saudara dan saya, palungan itu menjadi ruang Maha Kudus. Sekeliling palungan itu menjadi ruang kudus, di mana orang-orang mempersembahkan emas, mur dan kemenyan. Dan di luar kandang itu menjadi pelataran. Tuhan bilang buat kita di bagian terakhir, di luar kita sama seperti di sekeliling kandang domba. Paham ya? Di luar saudara dan saya adalah pelataran kudusnya, sehingga waktu orang masih dekat dengan kita, belum menyentuh kita, orang bisa sukacita. Orang bisa merasakan ada sukacita Tuhan yang mengalir di dalam kita. Dan bukan saja itu, waktu orang masuk dan membangun hubungan dengan kita seperti orang Majus masuk ke dalam kandang domba, orang bisa tergerak memberi yang terbaik kepada Raja di atas segala raja. Kita bisa menjadi mediator di mana orang bisa menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan mereka bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan.
Tapi yang terakhir di bagian ini, roh yang excellent di dalam kita ini akan bisa membawa orang masuk di dalam ruang Maha Kudus, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah orang Majus ini mau mengajar saudara dan saya bahwa kita sama dengan prototipe kandang domba. Bukankah saudara dan saya adalah domba gembalanya? Dan dia adalah gembala agung itu. Dia memilih kandang domba karena dia adalah gembala domba. Saya mau pindah poin terakhir, tapi saya mau bilang buat saudara, Yesus pernah berkata di dalam firman bahwa jika ada 100 domba dan satu di antara 100 itu hilang, dia akan meninggalkan 99 domba itu dan dia pergi mencari yang satu. Saya sudah pernah tanya di sini belum? Kok tega ya Yesus tinggalin yang 99 demi satu? Ada yang bisa jawab saya? Halo? Kok tega ya Yesus meninggalkan 99 dan dia pergi mencari yang satu? Karena yang lain-lain sudah baik, betul, tapi belum yang saya maksud. Saya kasih tahu saudara, karena yang 99 ada dalam kandang. Halo? Hello? Hello? Domba kalau di kandang, kalau gembalanya ada, enggak berani keluar. Paham? Paham? Waktu Yesus meninggalkan 99, Yesus bilang enggak akan kemana-mana mereka karena domba tidak bisa berjalan tanpa gembala. Lalu dia pergi mencari yang satu yang hilang untuk dia bawa, dan dia bawa pulang dan dia masukkan lagi ke kandang itu. Apa sih yang mau Tuhan bilang dari bagian ini? Kita yang sudah ada menjadi domba gembalaannya, gak usah jealous kalau Tuhan lagi suruh pergi cari yang lain untuk masuk bertambah di sini. Wah, halo. Kita sudah aman di kandang bersama Sang Gembala Agung. Tapi dia butuh cari yang hilang di luar. Natal Kristus itu membawa orang Majus masuk ke kandang domba. Halo. Sayangnya tidak ada yang membawa orang Majus datang di kandang itu. Gak ada rasul di sana, gak ada penginjil di sana. Terpaksa surga pakai bintang segi 6. Sekarang surga gak perlu pakai bintang, karena domba-domba yang digembalakannya bisa menjadi berkat untuk membawa domba lain yang hilang datang kepada Yesus. Saya mau tutup khotbah ini. Sadarkah saudara dan saya bahwa kelahiran Yesus memberikan gambaran kita sebagai domba adalah bagian kita adalah bait Allah. Palungan kita, hati kita adalah tempat rohnya yang luar biasa itu berdiam. Saya belum menyelesaikan khotbah ini. Tadi di ayat 10 Lukas 2 dia bilang, malaikat bilang kepada para gembala, kesukaan besar. Aku memberitakan kesukaan besar untuk semua bangsa. Kata kesukaan besar itu kesukaannya gede banget, kesukaannya agung. Dan kesukaan itu adalah kesukaan yang excellent. Galatia 5 ayat 21. Ini yang terakhir. Ibu Gembala tolong baca buat saya. Galatia 5 ayat 21. 22 ayat 20 coba. Ayat 19, sorry. Sabar Bu Gembala. Coba 22. Ya. Cukup. Saudara tahu enggak? Buah Roh Kudus yang pertama adalah kasih. Dan Alkitab berkata kasih itu adalah Allah sendiri. Yesus itu adalah kasih. Tapi yang kedua itu adalah sukacita. Jadi waktu Yesus lahir di kandang Bethlehem, dia bawa kasih untuk dunia, tapi dia juga bawa sukacita untuk dunia.
Dan sukacita itu berasal dari buah Roh Kudus yang ada di dalam Yesus. Kalau saudara dan saya mau mengalami sukacita besar seperti para gembala, kita harus mau dipimpin oleh Roh yang excellent ini, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara tahu nggak, setiap kali Roh Kudus tuntun kita, hasil perjalanan kita pasti akan menghasilkan sukacita. Tapi kalau kita tidak dituntun Roh Kudus, kita akan mengalami kegelisahan. Paham nggak? Mari mulai lihat hidup saudara dan saya. Kita adalah bait Allah. Di dalam kita ada Sang Raja itu yang memberikan kita sukacita yang penuh, yang agung, sukacita yang besar, supaya kita juga membawa sukacita bagi banyak orang. Dan Yesus bilang kepada para murid di Injil Yohanes, nanti saudara pulang saudara cari dan saudara temukan. Saya bilang aja ayatnya ya. Yohanes 15 ayat 10 dan 11 tolong dimunculin. Yohanes 15 ayat 10 dan 11 ini ayat yang terakhir. Yohanes 15 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku penuh, sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara tahu maksud ayat ini begini. Jadi kalau saudara dan saya itu tinggal di dalam Yesus itu membangun keintiman. Kalau kita bangun keintiman dengan Tuhan, sukacita ini seperti air, itu sampai memenuhi gelas ini, sukacita Tuhan itu penuh di dalam kita. Tapi kalau kita tidak membangun keintiman, sukacita kita tuh akan berkurang. Ayat itu menunjukkan begitu dalam terjemahan asli, begini dia bilang. Selama kamu membangun keintiman dengan sumber sukacita itu, maka sukacita yang dimiliki oleh Roh Kudus di dalam Yesus, sukacita yang excellent itu akan mengalir memenuhi kehidupan kita. Sehingga kalau di luar tidak sukacita, kita tetap bisa sukacita. Paham? Situasi ada di kandak, kita tetap bisa sukacita. Situasi buruk, kita tetap bisa bersukacita. Kenapa? Paling terakhir ini Tuhan bilang gini, mau sukacita kita penuh, bangun keintiman dengan Raja itu, mengalami pertemuan pribadi dengan Raja itu, maka roh sukacita yang ada pada Raja itu, yang agung itu, roh yang agung itu, sukacita yang besar, yang megah itu akan memenuhi saudara dan saya, dan tidak ada lowongan di dalam hidup kita untuk roh yang lain. Yang ada hanya sukacita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Amin. Saya undang pemain musik. Holy Spirit. Thank you, Father. Saya mau saudara mengalami sukacita, bukan tertawa, tapi roh saudara penuh dengan sukacita. Karena saudara mengalami pertemuan dengan sang sumber sukacita itu. Shikirabaya shikana. Terima sukacita surga. Shikenai de bekamai, saya mau saudara fokus. Shikenai de behada way de Jesus. Yura namaya shai de bekamai da baya basai de bekamai Jesus. Yara la waya shai de bekamai de Jesus sai de. Biar kita siap menerima sukacita surga. Karena kita mengambilnya, kita menikmatinya, lalu kita menjadi mediator sukacita bagi banyak orang, sehingga Tuhan bisa memakai kita dengan luar biasa. Yes. Kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya. Di tengah badai
lagi katakan haleluya. Haleluya. Dia ada di dalam engkau. Dia ada di dalam engkau. Jangan patah semangat. Takkan patah semangat. Dia ada di dalam engkau. Takkan hilang kekuatanmu. Ku mau bersorak bagi sukacita surga nyata penuhi. Katakan lebih lembut. Haleluya. Dia katakan hilang kekuatanmu. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatmu. Yes. Takkan hilang kekuatanmu. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu Tuhan. Yes. Sukacita surga nyata. Lebih lembut lagi. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat. Takkan Yes. hilang. Oh, Takkan you reshape. hilang kekuatanmu. Yes. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu Tuhan. Yes. Saya kembalikan buat Ibu Gembala. Yes. Katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku Tuhan. Yes, amen. Terus. Takkan patah semangat, takkan
Yesus, Dia yang excellent itu memberikan rohnya bagi kita, maka haruslah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita enggak dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan tersesat. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus selalu. Yang excellent itu, lihat jemaat mula-mula mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul Paulus dipimpin oleh Roh Kudus. Yang excellent itu, yang bagus dan yang luar biasa, yang unggul dan hebat itu, supaya makin mengenal Yesus. Apapun terjadi, Yesus selamanya. Sekali menghitung Yesus, selamanya Yesus, gak ada yang lain. Oleh sebab itu kuatkan hati kami semua Tuhan, supaya kami tetap memiliki kerinduan untuk masuk di dalam hadirat-Mu, menyembah Tuhan seperti para macu dan gembala itu. Mereka menyembah Tuhan, masuk selalu rindu dalam ruangan yang maha kudus. Di sana kami menyembah Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Maka akan terjadi suatu kegerakan. Ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Jesus, Engkau yang excellent itu Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang luar biasa itu, Engkau yang sangat luar biasa dan manis dan penuh dengan kasih. Terima kasih pada waktu Engkau ada di hati kami. Maka itu akan terbawa di mana kami berada. Orang melihat Yesus dalam kehidupan kami, tapi kami mengalami Yesus ini secara khusus. Itulah membuat kami sukacita sekarang. Kami bersukacita. Kami bersukacita. Katakan aku bersukacita semua. Katakan aku bersukacita. Terus katakan berkali berulang. Aku bersukacita. Aku bersukacita. Aku bersukacita karena Yesus. Haleluya. Bapak terima kasih. Kandang tidak mempengaruhi, tidak terpengaruh sedikit pun bagi para majus dan para gembala. Tetapi mereka melihat Yesus yang luar biasa itu. Bapak terima kasih, Kau Raja di atas segala raja ada di tengah-tengah kami. Kemuliaan bagi Engkau selama-lamanya. Kami besok untuk bersama-sama lagi jam 8 menyembah Tuhan dalam perayaan Natal Gereja Sidang Jemaat Allah Kristus ada di Caten. Biarlah terus Engkau menaungi kami dengan Roh-Mu, seperti Maria dinaungi dengan Roh Kudus, sehingga dia sanggup sampai Tuhan naik ke sorga. Dan sekarang dia ada bersama dengan Tuhan di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat ilahi pada saat ini. Dalam nama Yesus berkati hamba-Mu, sudah sampaikan firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ini, dimanapun hamba-Mu ini berdiri, di setiap tempat dan gereja, Roh-Mu bekerja. Ada pengurapan dari tempat yang maha kudus. Roh yang tidak terbatas mengurapinya selalu. Dalam nama Yesus. Tuhan juga mengurapi kami, mengurapi pelayan-pelayan baik di altar, baik pelayan-pelayan itu pendoa siapa, pelayan-pelayan worship leader, sampaikan firman Tuhan. Pemusik ada dalam pengurapan daripada Tuhan. Masuk dalam hadirat Allah, masuk di ruangan yang maha kudus. Itulah satu berkat yang luar biasa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan, haleluya. Kita akan nyanyikan pujian Gita Sorga. Haleluya. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema,
kasih, kami bersyukur atas segala berkat Tuhan. Semua persembahan yang dibawa ke rumah Tuhan di dalam perayaan Natal di bulan Desember ini secara khusus, kami tahu kami sedang merayakan kelahiran Tuhan. Ada sukacita surga yang memenuhi kami semua. Terutama kami bersyukur kepada Tuhan, apa saja dibutuhkan di dalam pekerjaan Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang membawa persembahan-persembahan mereka, yaitu janji-janji iman untuk persembahan seperti para majus itu. Mereka membawa kemenyan, emas dan mur. Waktu Yesus lahir mereka spontan. Ada banyak janji-janji iman yang spontan yang mereka sudah janjikan. Sudah diberkati oleh Tuhan semua, dalam nama Yesus terjadi mujizat. Dan kami menyerahkan seluruh korban persembahan yang dibawa hari ini, hari-hari yang akan datang, hari-hari yang sudah berlalu juga semua dibawa ke rumah Tuhan. Karena kami tahu kami memberi untuk Tuhan, untuk pekerjaanmu di dalam nama Yesus. Berkati semua kami yang membawa persembahan. Haleluya, amin. Nah, lihat suasana gereja kita ada berubah. Berikan kemuliaan kepada Tuhan dulu. Haleluya, 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 haleluya. Spontanitas semuanya ya. Dan kotak persembahan persepuluhan ada di sana. Ucapan syukur dan ya. Dan besok kita, kenapa harus diselesaikan kemarin semua? Susah berpikir begini, supaya pada tanggal 24 kita fokus. Dan juga di sini ada yang mau berdoa, silahkan hadir di rumah Tuhan. Dan malam nanti ada doa, maksudnya siapa saja yang tergerak doa secara pribadi ya, di dalam mesbah doa tetap dilangsungkan, tidak ada libur. Karena itulah yang sebenarnya yang harus diteruskan sampai ke sorga, yaitu menyembah tadi itu ya. Saudara, siapkan hati semuanya. Besok jam 8 pagi kita merayakan Natal. Dan sangat jarang sekali kita merayakan Natal, maksudnya perayaannya pagi belum, seingat saya belum pernah ya, nah, karena sorenya akan berbagi ya, itu Suster Rindu itu kita lakukan itu ya. Jadi akan berbagi di masyarakat, maksudnya di jalan-jalan mereka-mereka yang perlu juga Natal itu ya, melalui pemberian kasih yang mungkin kasih kita makan sederhana siang buat mereka. Dan tadi di masyarakat juga sudah saya mendengar dari kelompok, yaitu dari panitia yang sudah menyediakan, Suster kok ini roti-roti ini kok nggak habis-habis katanya. Saya juga heran. Memang sebelum berangkat didoain, lalu berjalan mobil, lalu mereka berjalan, saudara dikasih Tuhan, pulang-pulang, loh ini kok belum habis-habis, mau kasih kepada siapa lagi? Hebat ya. Jadi kita tidak hanya buat kita, tetapi yang lain juga merasakan, saudara dikasih Tuhan. Nah besok ya, intinya adalah penyembahan sebenarnya. Kita ingin menyembah Dia dengan kita dengar firman Tuhan. Lalu sepanjang hari itu dan selama bulan Desember ini harus itu tangkap itu tadi, membangun hubungan intim dengan Dia. Ya. Lalu setelah itu kita tinggal 1 minggu lagi ya, sudah masuk kepada tahun 2024. Gak terasa ya? Gak terasa saudara? Ya, itu berkat Allah yang luar biasa buat kita harus semangat semuanya. Dan semua yang panitia yang sudah siap, semua pemuji, tim penyembah, tim pendoa dan semuanya, mari kita bersungguh-sungguh lagi makin dekatkan diri dengan Tuhan. Amin. Berpikir dalam keadaan Natal seperti ini kok keadaan susah, itu banyak yang katakan itu kandang kayak gitu loh. Kandang itu enggak mengenakan ya apa enggak? Coba masuk ke kandang anjingnya, Suster, pasti takut. Jangan kan dulu takut karena gonggongannya, ya karena orang kampung takut. Nah saya nggak tahu, tiba-tiba diracun orang, tinggal 1. Pertama Suster itu udah beri sama orang-orang 3 gitu. Lalu yang lain terlambat ngambilnya, lalu tiba-tiba mungkin orang nggak suka, diracun tinggal 1. Nggak apa-apa ya, mungkin itu yang mereka tahu ya. Nah jadi karena saya Suster punya kandang anjing, jadi saya tahu nggak enak, takut orang-orang masuk. Suster sendiri yang nggak takut ya, karena yang punya ya. Nah kandang domba pasti juga mungkin tidak menakutkan, tapi bau suasana itu loh di kandang itu kan lingkungan. Tapi lihat para majus,
Dia bertemu di situ sang raja. Kenapa Yesus memilih di situ? Tadi sudah ada dijawab di dalam khotbah. Saya nggak perlu sampaikan lagi. Tetapi saudara, kandang-kandang itu, keadaan-keadaan yang tidak baik saat ini tidak akan mempengaruhi kita masuk dalam pujian penyembahan. Yes. Situasi hutang apa, melilit hutang, dan kita nggak tahu ini dunia sedang ngamuk-ngamuk. Biarin, itu kandang-kandang. Tapi kita mau ketemu dengan sang raja itu. Yes. Jadi masuk ya. Saya tadi waktu sesi 1 saudara, waktu penyembahan itu, saya melihat Yesus di sini pakai jubah. Dia pakai jubah saudara, kayak orang yang sudah itu loh. Tapi saya nggak lihat wajahnya jelas, tapi di sini saudara. Saya tidak waktu lihat, wow, dia berkenan. Dia harus berkenan dengan kita pelayan-pelayan yang kita lakukan. Yes, amin. Amin. Jangan pikir-pikiran kandang-kandang. Saudara masih pikirin kandang-kandang nggak? Yang jangan. Dia para maju, nggak mikirin ini. Saya mau ketemu sang raja itu. Tinggalkan ini, kita mau masuk sebentar lagi tahun 2024. Seluruh kandang-kandang yang membuat busuk hatimu, yang lainnya, yang membuat tidak enak, tinggalin. Masalah keluarga, masalah apa, masalah anak, salah suami, masalah apa lagi? Salah kerjaan, masalah pelayanan, masalah keuangan. Itu kandang-kandang domba. Sekarang kita masuk. Pegangnya, tinggalin kandang-kandang busuk, borok-borok itu, jangan. Kita mau masuk ketemu dengan dia. Artinya semua itu tidak mempengaruhi kita untuk masuk dalam hadirat Allah. Ini komitmen kita. Yes, amin, amin. 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 Bilangin sama temannya. Semangat. Ya, buang kandang-kandang, bilangin kandang-kandang busuk, buang. Ayo ke salim. Berdiri. Berdiri dulu semua. Haleluya. Berdiri. Berdiri, buang kandang-kandang yang bau-bau. Yes. Haleluya. Haleluya. Tidak ada kandang-kandang yang membuat hatinya tidak suka cita. Yes. Kandang
Saudara, terima kasih atas berkat ilahi. Engkau Tuhan hadir di ruangan yang maha kudus. Kami jadikan semua Tuhan menjadi ruang maha kudus. Allah ada di hati kami. Engkau berdiam itu pribadi Sang Raja yang excellent itu Yesus. Melalui Roh-Mu bekerja pada saat ini. Di setiap kami di gereja Tuhan. Di sini ada mesbah Tuhan. Biarlah memberkati gereja Tuhan di tempat secara khusus. Gereja lokal yang sederhana ini. Engkau ada di tengah-tengah kami, mengajak kami selalu tetap harus melayani dengan sungguh-sungguh. Seperti Tuhan melayani umat manusia, Engkau datang. Dalam keadaan apapun dunia, Engkau datang lalu mengubah semua orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih, ini kami para umat-Mu, kami bersyukur dan serahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Semuanya sehat dalam nama Yesus. Dan kami akan pulang sebentar lagi. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa Republik Indonesia. Sebelum kami pulang, Tuhan memberkati presiden kami, memberkati wakilnya, memberkati seluruh jajaran yang ada di sekitarnya, sehingga bangsa ini mempersiapkan untuk masuk kepada pemilihan umum, semuanya berjalan dengan damai sejahtera. Terima kasih. Allah memberkati lingkungan masyarakat yang merayakan Natal melalui kasih daripada gereja Tuhan. Berkati mereka semua, berkati juga besok orang-orang yang ada di jalanan, untuk kami berbagi kepada mereka dengan berkat-berkat yang disediakan melalui gereja Tuhan. Dan jemaat, diberkati mereka semua, diberkati anak-anak ini semua, diberkati kami semua, dan kami memberikan hidup kami bagi Tuhan sesuai dengan talenta yang Kau berikan masing-masing. Present worship, bahkan worship leader, bahkan mereka yang melayani di dalam doa-doa syafaat, musik dan sekolah minggu, apa saja yang dipercayakan oleh Tuhan dan digerakkan oleh Roh Kudus, kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau adalah excellent, Engkau adalah sangat sungguh dahsyat itu hadir di muka bumi, sehingga kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih semua atas pertolongan Tuhan, penyertaan-Mu, sehingga nama-Mu saja yang terlihat. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, baik secara ekonomi, di jamaah diberkati Tuhan. Bahkan orang-orang sakit juga sembuh secara mujizat, dimanapun mereka berada pada saat ini. Sembuh. Ada yang sudah sepuh, mereka rindu ke gereja tetapi keadaan seperti Pak Sukarjan, kami berdoa untuk Pak Sukarjan secara khusus, salah satu pemain musik yang setia dulu waktu masa muda. Kami berdoa berikan dia kekuatan, semangat dan berkati hidup keluarga Pak Sukarjan. Dan mungkin ada yang lain yang tidak hamba bisa menyebut satu persatu. Roh Tuhan ada padamu Pak Rohadi, kami ingat juga yang sudah tidak bisa beliau berjalan seperti biasanya. Tuhan jamah sembuhkan juga, dan yang lainnya Tuhan tak terkecuali satu pun. Tuhan Yesus memberkati, dan siapapun yang mendengar yaitu melalui online, jamah mereka semua Tuhan, jamah, pulihkan, berkati, haleluya. Sekarang sidang jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, damai Natal, damai daripada Bapa yang di dalamnya ada sukacita besar terjadi atas kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Berikan pujian ini buat Dia. Hormat
menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah Sang penebus juru selamat dunia. Aman, Dialah Tuhan wanita tinggal sebentar. yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Dia penebus baik bagi kami semua. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat